Halo, nama saya Nicholas Matthew dari kelas 10 IPS 4 dan hari ini saya akan menjelaskan materi konflik. Mereview materi kembali tentang konflik. Konflik itu apa sih? Konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri di bawah individu dalam suatu interaksi dalam sesama lingkungan atau tempat. Nah, dari konflik ini terbagi menjadi macam-macam konflik dan tujuannya. Yang pertama itu konflik aspek subjek. Aspek subjek itu terbagi menjadi 3, yaitu konflik subjek personal, interpersonal, dan interest. Nah, yang pertama itu ada konflik personal. Konflik personal itu adalah konflik-konflik yang terjadi dalam diri seseorang karena harus memilih dari jumlah alternatif pilihan. Contohnya kasus seorang anak bingung harus mengakui atau tidak karena ia telah mencuri mangga milik tetangga. Nah, yang kedua itu adalah konflik interpersonal. Nah, konflik interpersonal itu apa sih? Konflik yang terjadi antara personal dalam suatu organisasi atau individu dalam organisasi, di mana pihak-pihak dalam organisasi saling bertentangan. Contohnya, geng di sekolah membuli anak pendiam di sekolahnya, atau geng atau organisasi bermasalah dengan seperti individu. Nah, ada lagi konflik interest. Konflik interest ini adalah konflik interpersonal di mana individu dalam organisasi memiliki keterkaitan yang lebih besar dari kegiatan organisasi sehingga mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Contohnya, karyawan perusahaan memanfaatkan fasilitas pembelian kantor untuk kepentingan pribadi, memanipulasi harga pembelinya, atau pejabat negara yang mementingkan dirinya sendiri dari organisasi tersebut. Nah, ada lagi aspek yang kedua itu aspek substansi. Aspek substansi dibagi menjadi 2, yaitu konflik realistis dan non realistis. Konflik realistis adalah konflik yang berarti konflik yang jelas ada sumber masalahnya. Contohnya, mahasiswa demo pemerintah sebab kenaikan BBM atau harga sembako. Nah, konflik non realistis ini konflik yang disebabkan oleh konflik orang lain yang bisa melalui santet. Konflik ini bisa terjadi karena solidaritas. Contohnya, pembalasan dendam oleh pihak lain yang merupakan rekan dari pihak yang dirugikan, seperti tawuran atau geng-gengan. Ada lagi aspek keluaran. Aspek keluaran dibagi menjadi 2, yaitu konflik konstruktif dan konflik destruktif. Nah, konflik konstruktif itu adalah konflik yang menemukan solusinya. Konflik destruktif itu konflik yang tidak menghasilkan atau tidak berorientasi pada solusinya, mengacu menang sendiri. Adalah yang terakhir yaitu aspek dalam bidang kehidupan. Dapat terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya alam manusia, cenderung berkembang dan terjadi perebutan atas akses ke sumber-sumber ekonomi, penguasaan atas sumber-sumber ekonomi dari diri sendiri masing-masing. Nah, cara penyelesaian konflik itu ada berapa sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, yaitu adjudikasi, media, negosiasi, konsilasi, transformasi, arbitrasi. Yang pertama itu adjudikasi. Adjudikasi itu adalah penyelesaian konflik melalui jalur hukum. Yang kedua itu ada media, masih bisa diselesaikan oleh pihak ketiga atau keluarga atau pihak netral. Yang ketiga itu ada negosiasi. Negosiasi yaitu kedua belah pihak ketemu dan saling berkompromi atau saling bersepakat. Yang ketiga itu ada konsilisasi. Konsilisasi adalah lembaga yang mengambil keputusan di antara pihak konflik. Yang keempat ada transformasi konflik.
Yaitu konflik tadinya berkonflik dan semakin lama bisa diterima. Yang terakhir itu cara penyelesaian yaitu arbitrasi. Ada pihak yang menentukan keputusan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Pihak ketiga ada lembaga yang berwenang menyatukan kedua belah pihak tersebut. Sekian dari saya review materinya. Terima kasih.